kita sudah masuk subtema 4, pembelajaran 4. Masih tentang gemar membaca. Ayo kita baca bersama-sama. Tentang apa ya? Tentang menjaga jarak pandang. Ketika membaca maksudnya ya, ini sudah sering sekali Ibu jelaskan kepada kalian. Dan di pembelajaran keempat pun masih dibahas tentang menjaga jarak pandang. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Nah, di samping ini ada contoh gambar-gambar yang menunjukkan aturan membaca atau menjaga jarak pandang ketika membaca dan ada yang tidak. Kita akan cek satu persatu. Gambar yang pertama, yang ini. Menurut kalian, apakah ini sesuai dengan aturan atau tidak? Tidak ya, karena dagunya diletakkan di atas meja. Ini bisa membuat dagu kita sakit. Ini sama saja kita tidak merawat tubuh dengan baik. Gambar yang kedua, ini juga sama. Gambar ini dia membaca tetapi sambil tidur-tiduran. Ini namanya tidak menjaga jarak pandang mata. Lalu gambar yang ketiga, apakah ini sudah sesuai aturan? Ya, ini sudah sesuai dengan aturan. Kita kasih centang ya. Lalu gambar yang selanjutnya, apakah sesuai aturan? Ya, ini juga sesuai aturan karena dia duduk dengan tegak. Kita kasih centang juga. Lalu gambar yang kelima, ini juga posisinya sudah benar. Kita kasih centang. Yang terakhir juga sama ya, kita kasih centang. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya tentang ilustrasi. Apa sih ilustrasi itu, Bu Guru? Ilustrasi adalah gambar yang menggambarkan suatu cerita. Kita baca dulu ya. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Ini. Jadi yang disebut ilustrasi adalah gambar-gambar yang ada pada buku. Gambar-gambar tersebutlah yang menggambarkan atau mengisahkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang alur cerita tersebut dengan menggunakan ilustrasi gambar. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi untuk mengajak imajinasi kita agar bisa lebih merasakan cerita tersebut. Ya, bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Jadi ceritanya Siti dan Lani sedang membaca buku cerita Kancil dan Buaya. Ini, perhatikan ya, ini kancil, yang ini buaya. Ada tulisannya seperti ini. Tiba-tiba kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Jadi ceritanya si kancil ini akan menyeberang. Tetapi tiba-tiba ada buaya yang menghadang. Nah, karena kancil ini adalah binatang yang cerdik, dia berpikir, dia mencari cara bagaimana agar dia bisa lewat sungai itu tanpa dimakan oleh buaya. Nah, kancil ini menggunakan tipu muslihatnya. Dia bilang kepada buaya, "Buaya, aku akan mengambilkan kamu daging di seberang sungai sana."
tapi aku harus ke sana. Nanti aku akan bagi daging-daging itu kepada kalian. Silahkan kalian berbaris semuanya sampai ujung sungai itu saya akan hitung. Oke, sekarang silahkan kalian berbaris. Lalu buaya pun mengikuti apa kata kancil. Kata kancil, aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris yang rapi. Begitu buaya itu sudah berbaris, kancil langsung melompati atau menyeberangi sungai itu dengan cara melompati punggung buaya itu satu persatu sampai akhirnya kancil berada di seberang sungai. Setelah itu, kancil berkata, "Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai." Jadi sebetulnya tidak ada daging yang akan dibagi ke buaya. Itu hanya tipu muslihat kancil saja agar tidak dimakan oleh buaya. Kemudian dia berkata, "Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya," ujar kancil. Nah, gambar-gambar ini adalah ilustrasi. Jadi, ilustrasi ini akan membawa imajinasi kita seolah-olah kita berada dalam cerita tersebut. Kita bisa lebih memahami, bisa merasakan. Gitu ya. Paham? Sekarang kita beralih ke buku harian. Ibu guru membacakan buku hariannya. Wah, Bu Guru rajin ya menulis buku harian. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Jadi Bu Guru mengajarkan kepada kalian tentang bagaimana membuat buku harian. Buku harian itu biasanya berisi tentang apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menceritakan kegiatan hari ini, tentang perasaan bahagia, perasaan kesal, sedih, kecewa, itu dituangkan dalam buku harian. Membuat buku harian. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Maksudnya begini ya anak-anak, ketika kalian menuliskan kegiatan kalian pada hari itu, nanti suatu saat selang berapa bulan, selang berapa tahun, ketika kalian membaca buku harian kalian, maka kalian akan teringat kembali, oh iya aku dulu pernah gini, oh iya aku dulu pernah seperti ini, seperti itu manfaatnya. Ya, dengan menuliskan buku harian, kalian seperti atau sedang mengabadikan kegiatan yang kalian lakukan dalam sebuah buku. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Misalnya kalian lagi kesal. Hari ini aku kesal sekali sama temanku karena dia tidak meminjamkan mainannya, contoh. Lalu perasaan bahagia. Hari ini aku bahagia sekali karena dapat teman baru di sekolah, gitu misalnya. Atau hari ini aku bahagia sekali karena dapat nilai 100. Itu juga bisa kita tuangkan dalam buku harian. Tugas kalian hari ini adalah membuat buku harian. Sedikit saja ya anak-anak, tidak usah banyak-banyak yang kalian bisa saja. Silahkan anak-anak membuat buku harian, bisa tentang kegiatan yang kalian lakukan atau perasaan kalian seperti yang ada pada contoh. Kalau contoh di sini, ini ya, sore ini aku kesel banget sama Fuka, janji mau bantuin aku ngerjain soal, nggak datang-datang. Tapi biarlah, akan kucoba ngerjain sendiri aja. Nah, ini contoh buku harian yang berisi tentang
perasaan yang kesal, perasaan marah, kecewa. Nah, kalian juga boleh membuat seperti ini atau membuat yang perasaan yang bahagia. Hari ini aku bahagia sekali karena punya teman baru. Hari ini aku bahagia sekali karena dapat nilai 100. Hari ini aku senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman meskipun hanya lewat virtual meeting. Boleh, terserah kalian. Ya, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak ya anak-anak. Karena anak-anak sudah menyaksikan video ibu. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Dadah.